Hello friends, ketemu lagi dengan Koko di Flash Gadget Channel. Jika ingin handphone Samsung paling recommended, mungkin inilah jawabannya. Dengan budget 3 jutaan, Galaxy M31 menarik banget buat bisa kamu pinang. Kenapa begitu? Di video review kali ini saya akan memberikan alasan kenapa kamu harus beli smartphone ini. Check this out. Pertama, saya dibuat amazed dengan body seri M31 kali ini. Saya suka banget dengan desainnya dan comfortable di tangan. Kenapa? Karena bodinya rounded alias melengkung untuk semua sisinya. Jadi mau dipegang pas posisi portrait atau ketika buat main game posisi tidur nyaman betul. Walaupun baterainya 6000 mAh, tapi kenyataannya bodinya nggak tebel banget juga. Dan nggak berat. Namun sayangnya masih sama dengan varian Galaxy M lainnya. Bodinya bermaterial plastik. Kesannya memang terlihat murah, tapi bodinya solid dengan tombol power dan volume yang cukup clicky. Tapi kalau nyalain layar, saya mending langsung pakai sensor fingerprintnya saja. Jadi selain memang sensornya punya respon yang cepat, juga memberikan umur panjang buat tombol powernya. Nggak cuman itu, sensor face unlocknya juga dapat bekerja dengan cepat. So tinggal pilih aja, mau pakai fingerprint atau face unlock. Dalam mode kekunci gini, always on display di M31 jadi penting banget. Karena semua notifikasi nampak dengan kamu mengaktifkan always on display-nya. Lalu layar Super AMOLED sudah nggak perlu diragukan lagi nampaknya. Buat tahun 2020, smartphone di harga 3 jutaan, kelihatannya wajib pakai panel jenis ini. Selain memang nyaman di mata, tapi Super AMOLED juga dapat menghasilkan layar yang vivid, tajam, dan warna yang lebih bright. Dan dengan panel layar seperti ini jadi nggak ragu buat pakai smartphone di kondisi outdoor sekalipun. Next, peningkatan paling kerasa di bagian ini nih, yaitu di kameranya. Konfigurasi quad kamera untuk kamera belakang di mana main kameranya 64 megapiksel, sedangkan seri M30s sebelumnya hanya menggunakan triple kamera dengan main kamera 48 megapiksel. Lalu gimana hasil fotonya? Hasil foto 64 megapikselnya bisa saya bilang detailnya oke punya. Warnanya cenderung lebih ke vivid. Kontras dan saturasinya nggak over, jadi hampir mendekati natural. So, kalau soal warna antara 64 megapiksel dan mode auto sama saja sih. Cuman jika dicetak akan lebih detail yang 64 megapikselnya. Lanjut di mode wide. Hasilnya masih sama dengan mode auto. Bedanya di sini kamu bisa menangkap gambar lebih lebar dengan sudut 123 derajat. Tapi karena menggunakan 8 megapiksel tentu tidak sedetail mode autonya. But cukup banget jika ingin kamu post di sosial mediamu. Terus ke mode focus live. Di sini kamu cuma dikasih opsi tingkat blurnya saja, tanpa ada pilihan model blurnya seperti apa. Hasilnya saya bisa bilang overall oke. Separasi blurnya rapi, walau kadang ada miss ketika cahaya kurang. Yang terakhir hasil makronya. Kamera 5 megapiksel di Galaxy M31 ini fix ya. Jadi kamu harus ambil jarak sekitar 3 cm jika mau ambil makro. Surprisingly, hasil makronya keren loh untuk kondisi di cahaya yang cukup. Buat kamu yang doyan foto makro sih oke nih. Tapi ingat ya, oke untuk di budget 3 jutaan. Jangan bandingkan dengan smartphone yang di high end. Sedangkan untuk videonya sendiri di Galaxy M31 sudah ada fitur Super Steady. Hasilnya smooth, pas banget buat yang doyan bikin video. Tapi sayangnya itu hanya untuk kamera belakang saja. Untuk kamera depan hasil videonya masih rada goyang. Lanjut, yang menurut saya aneh justru di bagian performa. Samsung masih mempertahankan SoC Exynos 9611 octa-core 2,3 GHz berfabrikasi 10 nanometer di varian ini. Ya nggak jelek juga sih, cuman ini kayak nggak ada peningkatan gitu di sisi performa. Walaupun sebetulnya juga kamu masih bisa main game PUBG dengan lancar. Bahkan gironya sudah lebih oke daripada M30s kalau saya nggak salah ingat. Terus buat main game COD Mobile kamu bisa dapat settingan grafik high dengan frame rate high juga. Memang belum sampai di settingan tertingginya, namun saya sudah cukup puas dengan ini. Grafis yang ditampilkan detail dan gak ada patah-patah. Touchscreen-nya pun juga gak delay selama saya cobain, jadi no complain. Kalau secara SoC memang gak ada peningkatan, tapi kerasa beda karena Galaxy M31 sudah menggunakan One UI 2.0 terbaru. Jadi saya merasa lebih smooth ketika menggunakan smartphone ini. Di bagian sensor juga sama seperti smartphone lain di budget 3 jutaan. Komplit tanpa adanya sensor suhu dan sensor tekanan. Lalu satu lagi, di Galaxy M31 nggak ada NFC-nya ya. Ya mungkin ini jadi salah satu pembeda dengan Galaxy A50 series. Ngomong-ngomong soal baterai yang sudah saya singgung di depan tadi,
Baterai sebesar 6000 mAh-nya awet banget, bisa tahan sampai 2 harian jika pemakaian normal. Lalu pengecasannya dari 7% ke 100% butuh waktu 3 jam. Dengan harga pasaran di 3,5 jutaan dan kamu sudah dapat performa kelas mid-range dengan RAM 6GB dan ROM 128GB serta baterai jumbo 6000 mAh, Galaxy M31 ini sudah sangat layak untuk jadi salah satu pilihan smartphone di kelasnya. Apalagi peningkatan kamera yang sekelas dengan Galaxy A50 series. Cocok banget buat kamu yang kerja di lapangan tanpa perlu takut kehabisan baterai dan mampu mengcapture segala kondisi. Sayangnya, seri Galaxy M31 ini hanya dijual secara online. Jadi buat teman-teman yang tertarik bisa beli di link yang ada di deskripsi. So, cukup sekian video review kali ini. Terima kasih banyak yang sudah nonton sampai akhir. Koko undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya.